Orang yang berkhawatiran berlebihan, ya udah jelas ya, fungsi jantung dan tekanan darahnya juga tidak stabil. Jadi sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Sehat Nabawi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari-hari kita masih bisa bertasbih kepada Allah, hari-hari kita masih bisa berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga tasbihnya kita, istighfarnya kita, ibadah-ibadah kita, selawatnya kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhir insyaallah, dan kita bisa berkumpul untuk sama-sama bisa melihat indahnya wajah Allah. Nah sahabat Sehat Nabawi, bicara tentang kecemasan, bicara tentang kekhawatiran, itu adalah fitrah. Setiap manusia pasti punya perasaan itu. Kekhawatiran, khawatir tidak makan. Sebagaimana Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, aku berikan ujian kepada kalian sedikit sekali. Wal-khawf berupa ketakutan, kekhawatiran. Ya, khawatirannya tidak jelas. Ketakutan untuk tidak makan, padahal Allah sudah cukupkan semuanya. Nah, hari ini ya, kita memang diserang ujian oleh Allah. Diberikan ujian sebagai kita introspeksi diri kita, bahwa ternyata kemaksiatan yang telah kita lakukan terlalu banyak sehingga Allah menurunkan ujian ini. Karena tidak mungkin ada wabah kalau bukan karena kemaksiatan yang terlalu banyak. Tidak mungkin Allah turunkan ini semuanya ya kalau semua umat ini bertasbih kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Nah, tapi kekhawatiran ini sebenarnya mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa membentuk seorang karakter pribadi muslim yang taat kepada Allah. Memiliki kekokohan dari sisi akidah yang kuat. Yakin bahwa Allah lah yang maha penolong. Allah yang maha mencukupi kita. Allah yang menjaga kita. Ya, sehingga dengan keimanan, dengan tauhid yang benar, kita tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupan kita. Karena semuanya sudah digaransi oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan rel yang benar, dengan istiqamah di jalan Allah. Nah, maka sahabat, ya, bicara tentang pikiran, bicara tentang ketakutan, bicara tentang kekhawatiran, ya, karena ini merupakan sunnah fitrahnya manusia, ya, untuk kita takut dengan sesuatu hal. Tapi takutnya kita harus kita arahkan. Takutnya kita itu kepada Allah, bukan kekhawatiran kita kepada penyakit. Kita tahu khawatir kepada penyakit, ya. Tapi jangan samakan kekhawatiran kita kepada penyakit dan kepada Allah ini kita pukul rata. Ya, kita harus takut kepada Allah. Bukan berarti kita tidak takut sama penyakitnya, tidak. Tapi bagaimana porsi kita, pembagian diri kita tentang penyakit ini, ya jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan ini menyebabkan ya sistem kekebalan tubuh kita itu rusak. Karena Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 75% itu ya adalah spiritual, pola pikir kita. Ya, jadi bagaimana cara manajemen kita ya untuk mengatur supaya kita itu tidak takut terhadap ya yang hari ini menyerang kita, ya wabah ya virus corona ini sendiri. Yang pertama, manajemen yang harus kita lakukan adalah kita harus kuatkan keimanan kita pada Allah. Ya, kita harus kuatkan keimanan kita. Kita harus yakini bahwa kita sudah melakukan syahadatain, ya, bahwa tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dicintai, yang diibadahi selain Allah. Jadi ilah kita itu jelas hanya pada Allah. Ini yang harus kita kuatkan. Ya, ini yang harus kita kuatkan. Nah, yang kedua, ya, kita harus mengurangi mendengar berita-berita, atau kalau bila perlu punya sosial media segala macam, ya WA grup segala macam tentang yang berkaitan dengan corona COVID-19 ini, udah tutup saja. Ya, tutup, kita dapat berita-berita yang baik-baik saja. Udah tidak usah menjadikan beban. Nah, yang pasti tawakal kita kepada Allah, ya bukan nekat ya, tapi tawakal kita kepada Allah adalah wujud penjagaan diri kita. Ya, tidak usah masuk ke wabah tersebut. Ya, tidak usah ikut-ikutan. Sudah jelas pemerintah membatasin kita ya untuk di rumah, ya kita di rumah saja. Mau keluar pakai masker, ini wujud tawakal kita. Ya, keluar dari rumah cuci tangan bersih segala macam. Ya, ini adalah wujud tawakal kita. Ya, maka bangun keimanan kita. Semakin kita khawatir, kita takut, malah ilah kita bergeser tidak kepada Allah, tapi ilah kita bergeser kepada corona tersebut. Ya, jadi wajar ketika kita bicara takut, tapi jangan berlebihan. Ya, karena virus ini adalah milik Allah.
Tugas kita adalah menjaga diri kita, tugas kita adalah menjaga keluarga kita. Jangan khawatir. Ya, jadi hilangkan berita-berita, ya tutup berita-berita yang tidak baik, ya tutup, dan kita banyak menjaga keluarga kita, nutrisi yang baik, baca buku-buku sebagai motivasi kita, baca kisah-kisah yang menarik tentang kisah-kisah terdahulu kita, kisah para nabi, para orang-orang soleh, itu jauh lebih baik dan akan menepis kekhawatiran kita, karena keimanan yang baik itu adalah benteng yang kuat. Nabi juga pernah khawatir ketika perang Badar, tapi kekhawatiran itu terjawab ya ketika seorang sahabat Nabi memberikan nasihat. Ya, tapi insya Allah yang pasti ya, kekhawatiran itu adalah senjata yang bisa kita gunakan luar biasa. Ketika kekhawatiran kita itu adalah kita arahkan sebagai puncaknya doa kita, dan disitulah Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Sahabat Syahid Nabawi, efek dari kekhawatiran yang berlebihan ya, salah satunya adalah menyebabkan asam lambung kita akan tinggi. Ya, tukak lambung ya, atau asam lambung itu, GERD itu akan muncul dengan kekhawatiran. Yang kedua, ya kekhawatirannya akan yang tinggi ya, selain dia menyebabkan asam lambung tinggi, maka detak dari jantung kita juga tidak akan normal. Nah, maka dikatakan orang yang khawatiran berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu jadi paranoid. Jadi akhirnya ketika dikatakan ya ciri-ciri corona begini, langsung tiba-tiba tenggorokan kita jadi sakit, ya langsung seperti demam, panas, karena ketakutan berlebihan. Ya, jadi kita yang membangun diri kita itu ya karena ketakutan sendiri. Nah, jadi itu harus dihindari. Ya, maka coba rileks. Kalau tadi asam lambung kita, ya kita atasi dengan manajemen pikiran kita, ya kita rubah, insya Allah dia akan bisa reda, dan ditambah lagi konsumsi dengan madu. Ya, ini insya Allah akan bagus juga. Nah, ritme jantung kita juga, dan yang pasti orang yang berkhawatiran berlebihan, ya udah jelas ya, fungsi jantung dan tekanan darahnya juga tidak stabil. Jadi banyak efek-efek bagi orang yang khawatir berlebihan yang tidak jelas yang dikhawatirkannya. Ya, jadi lebih bagus kita khawatir aja, berharap penuh kepada Allah. Bisa jadi doa kita tidak diijabah, khawatir doa kita tidak dijawab, ini dianjurkan. Khawatir seluruh aktivitas kita tidak diterima oleh Allah, itu khawatir boleh. Maka khawatirnya kita jadikan senjata ampuh insya Allah. Sekali lagi, sahabat Syahid Nabawi, jangan rusak diri kita dengan kekhawatiran yang berlebihan, dengan berita-berita yang tidak jelas. Tapi cintalah kekhawatiran kita itu, kita arahkan ilah itu hanya kepada Allah, karena pasti pertolongan Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.